Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Aji Absoro dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada video ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah elektrodinamika, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada program studi Magister Fisika. Untuk deskripsi pada mata kuliah ini diantaranya adalah tentang review medan elektro dan magnetostatik, kemudian elektrodinamika yang meliputi medan dan potensial elektrodinamika, kemudian dilanjutkan dengan gelombang elektromagnetik, serta gelombang elektromagnetik pada material. Kemudian setelah itu ada materi tentang radiasi elektromagnetik, hamburan elektromagnetik, serta yang terakhir adalah elektrodinamika relativistik. Di mana pada perkuliahan ini saya akan membawakan materi tentang review medan elektrostatik. Tujuan pembelajaran dari review medan elektrostatik ini adalah setelah mempelajari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menyelesaikan semua persoalan tentang review medan elektrostatik dan menyelesaikan semua persoalannya secara sistematis. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada perkuliahan ini meliputi perkuliahan secara langsung atau offline, kemudian menggunakan metode pembelajaran diantaranya adalah metode ceramah dari dosen, kemudian metode diskusi dari mahasiswa. Pada diskusi ini, saya akan memberikan contoh studi kasus tentang fenomena fisis yang dapat diamati oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa saya bagi menjadi 3 kelompok, di mana nanti pada masing-masing kelompok, mahasiswa akan menyampaikan jawaban dari studi kasus tersebut. Kemudian untuk komponen penilaian meliputi diantaranya adalah proyek sebesar 50%, ujian akhir semester sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 15%, keaktifan mahasiswa sebesar 5%, serta sikap mahasiswa sebesar 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri perkuliahan elektrodinamika ya. Alhamdulillah di pertemuan perdana ini kita akan banyak membahas tentang review elektrodinamika, terutama tentang elektrostatik dan magnetostatik ya. Untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti selama kita melakukan perkuliahan bersama-sama diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Ya, jadi seperti yang Anda sudah ketahui, perkuliahan elektrodinamika ini ada di mata kuliah S2 ya. Kita akan melihat mata kuliah elektrodinamika seperti apa. Ini merupakan pengantar atau pendahuluan dari mata kuliah elektrodinamika. Namanya adalah elektrodinamika atau yang biasa kita sebut sebagai ELDIN dengan kode mata kuliah NFIS UM 8103. Untuk bobotnya adalah senilai 3 SKS. Kemudian jumlah pertemuan kita targetkan selama 16 kali pertemuan, di mana untuk ujian tengah semester atau UTS kita laksanakan materinya antara pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7, dan untuk ujian akhir semester materinya dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. Kemudian SCPL yang kita dapatkan dari RPS mata kuliah ELDIN ini adalah mengembangkan konsep-konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik dan fisika modern beserta penerapannya dalam permasalahan yang relevan. Kemudian syarat untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah ini adalah minimal sebanyak 80% dari kehadiran mahasiswa selama total 16 kali pertemuan. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini memang cukup banyak ya, dari nomor 1 hingga nomor 14, tetapi jika kita rangkum sesuai dengan masing-masing babnya, kita hanya akan belajar beberapa bab. Di antaranya adalah yang pertama, kita melakukan review medan elektro dan magnetostatik. Kemudian di bab kedua kita akan belajar tentang, kita memasuki ke elektrodinamikanya itu sendiri, yang akan membahas tentang medan dan potensial elektrodinamika. Serta di bab ketiga kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Selesai bab 3 kita akan mengadakan UTS. Jadi UTS nanti materinya hanya sampai dari bab 1 hingga bab 3 saja. Kemudian setelah UTS kita akan memasuki bab 4, di mana materinya tentang gelombang elektromagnetik pada material. Kemudian bab 5 kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Bab 6-nya tentang hamburan, serta bab 7 tentang elektrodinamika relativistik. Nah, apa bedanya antara bab 7 dengan bab 2 ini? Kalau bab 2, elektrodinamika ini adalah kita masih belajar tentang muatan yang bergerak
normal. Artinya bergerak normal itu adalah kecepatannya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Sedangkan ketika kita belajar di bab 7 atau elektrodinamika relativistik, ini kita belajar tentang muatan yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan ujian akhir semester. Dari ke-8 materi ini, Anda tentu saja tidak boleh meninggalkan tentang analisis vektor ya, yang sudah Anda pelajari ketika dulu Anda S1 di Fisika Matematika 1 dan Fisika Matematika 2 ya. Nah, jadi materi LDIN kurang lebih seperti ini. Kemudian beberapa referensi yang akan kita gunakan dalam mempelajari elektrodinamika selama satu semester ini kurang lebih ada 8. Tetapi yang wajib Anda pelajari itu yang pertama tentu saja adalah buku Griffith, karena sejak dulu Anda S1 ketika mempelajari elektromagnetik juga pasti menggunakan Griffith. Kemudian yang kedua adalah buku Jackson. Ini Anda gunakan ketika kita sudah belajar tentang elektrodinamika di S2 ini ya. Bedanya apa antara Jackson dengan Griffith? Jackson ini untuk vektornya dia lebih sedikit lebih kompleks daripada Griffith ya. Jadi ini cocok untuk dipelajari di LDIN di S2 ini. Kemudian yang ketiga adalah buku dari Matthew tentang Elements of Electromagnetic ya. Buku ini juga banyak mempelajari tentang analisis vektor yang digunakan untuk mengoperasikan medan elektro dan medan magnetostatik maupun medan elektrodinamika. Kemudian beberapa mata kuliah prasyarat yang wajib Anda kuasai atau wajib Anda baca-baca kembali sebelum Anda belajar tentang elektrodinamika di S2 ini. Beberapa di antaranya adalah tentu saja fisika dasar. Kenapa kita masih perlu mempelajari fisika dasar untuk mempelajari elektrodinamika? Beberapa konsep dan hukum-hukum fisika secara umum itu pasti terdapat di fisika dasar ya. Baik fisika dasar 1, 2 maupun 3. Kemudian tentu saja adalah fisika matematik ya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengerjakan elektrodinamika tanpa fisika matematik ya, karena toolsnya dari fisika matematik. Apa yang kita butuhkan dari fisika matematik yaitu adalah tentang kalkulus vektor, integral dan persamaan diferensial serta operator. Kemudian yang selanjutnya adalah gelombang. Tentu saja gelombang ini akan kita butuhkan ketika kita membahas tentang gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah tentang optika. Optika ini akan kita gunakan untuk mempelajari tentang fenomena gelombang, diantaranya adalah pembiasan dan pemantulan. Ini akan kita bahas ketika kita memasuki materi hamburan, ya, radiasi EM dan hamburan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori relativitas khusus. Di bab terakhir kita butuhkan ketika kita mempelajari tentang elektrodinamika relativistik serta radiasi EM, ya, di mana muatan-muatan yang bergerak yang dipengaruhi oleh suatu medan itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Terakhir tentu saja adalah elektromagnetika. Semua materi EM yaitu persamaan medan dan potensial tentu saja akan kita gunakan untuk memahami elektrodinamika. Nah, untuk kriteria penilaian ini juga sangat penting. Se-Universitas Negeri Malang semua Bapak Ibu dosen menggunakan komponen penilaian ini ya. Sampai didapatkan nilai ABCDE yang Anda terima di KHS itu menggunakan aturan ini ya. Di mana bobot paling besar itu adalah proyek ya. Kenapa proyek paling besar? Karena proyek ini nanti Anda menggunakan atau mengaplikasikan ilmu elektrodinamika yang Anda pahami selama satu semester untuk menganalisis suatu fenomena fisis yang akan kita gunakan untuk penilaian proyek. Kemudian untuk UTS, bobotnya sebesar 15% dan UASnya sebesar 20%. Sisanya adalah tentang sikap, keaktifan, kehadiran Anda, dan sebagainya. Ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi pertama kita tentang di elektrodinamika ya, tentang review medan elektrostatik ya. Tentu saja materi ini sebetulnya sudah Anda dapatkan ketika Anda kuliah S1 dulu di mata kuliah elektromagnetika ya. Jadi kita akan mereview lagi. Kenapa perlu direview? Karena kita perlu mengingat kembali, memahami kembali tentang sifat-sifat medan, karakteristik medan elektrostatik ya. Kita mulai dari review elektrostatik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini adalah setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, kita diharapkan dapat memahami konsep dari
review elektro dan magnetostatik dan menyelesaikan ya. Anda perlu memahami ini ya. Menyelesaikan semua persoalan elektro dan magnetostatik secara sistematis. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, saya mungkin akan memulai dari suatu fenomena fisis ya. Saya menampilkan dua buah gambar fenomena fisis tentang gejala kelistrikan. Ya, fenomena 1 dan fenomena 2. Di mana pada fenomena 1 ini, ada yang bisa menjawab mungkin fenomena 1 ini adalah fenomena seperti apa? Listrik statis mungkin, Pak. Oke, baik. Fenomena listrik statis ya, fenomena listrik statis. Kemudian yang kedua, apakah sama atau berbeda kira-kira? Listrik statis juga. Oke, baik ya. Yang kedua juga fenomena listrik statis. Nah, apa bedanya? Ini sebetulnya untuk menjawab, sebelum kita menjawabnya, maka kita harus memahami dulu teori-teorinya ya. Kita belajar tentang medan elektrostatik terlebih dahulu ya. Baik, sebagaimana yang kita tahu di alam semesta ini ada beberapa jenis muatan ya. Dan ketika muatan-muatan tersebut kita dekatkan ya, posisinya kita dekatkan, maka kedua muatan tersebut akan mengalami interaksi. Nah, tetapi tidak semua jenis muatan itu mengalami interaksi, di mana kita sudah mengetahui bahwa, Anda bisa memperhatikan di sini ya, di mana ketika dua buah muatan positif kita dekatkan dengan jarak atau ini ya, dengan posisi atau jarak sejauh r, maka kedua muatan tersebut akan mengalami interaksi, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak? Baik, tolak-menolak. Kemudian jika kita punya dua buah muatan yang berbeda jenis, yaitu positif dan negatif kita dekatkan, maka interaksi yang terjadi adalah? Tarik-menarik. Tarik-menarik, betul. Demikian juga kalau kita punya dua buah muatan negatif, kita dekatkan, maka interaksi yang akan terjadi adalah? Tolak-menolak. Tolak-menolak, ya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, jika kita punya suatu muatan netral, apa yang disebut dengan muatan netral? Ada yang bisa menjawab? Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Iya, betul. Jadi muatan netral itu bukan berarti muatannya sama dengan 0, tetapi akumulasi atau jumlah muatan positif sama dengan akumulasi atau jumlah muatan negatifnya. Jika muatan netral kita dekatkan dengan salah satu muatan positif atau negatif, apa yang akan terjadi? Muatan yang memiliki muatan yang sama, misalnya positif dengan positif, akan saling menjauh atau Ya. tolak menolak. Kemudian kalau muatannya sama akan saling menarik atau semakin mendekat. Ya, jika kita meninjau secara mikroskopis seperti itu, tetapi kalau kita akumulasikan maka akan bagaimana? Resultan dari arahnya akan? Resultan arahnya akan keluar dari Ya, muatan netral itu. Yang satu akan tarik menarik, berarti kan menuju ke muatan yang menuju ke Berlawanan. suatu partikel yang bermuatan. Yang satu akan menjauhi, sehingga resultan dari arahnya akan sama dengan? Ke segala arah. Bukan, akan sama dengan? Akan sama dengan 0 ya. Yang satu mendekat, yang satu menjauh, maka resultannya sama dengan 0 ya. Itu ketika kita mendekatkan dengan muatan netral ya. Kita lanjutkan ke distribusi muatan listrik. Apa maksudnya distribusi muatan listrik? Distribusi muatan listrik ketika kita ingin mengerjakan persoalan medan elektrostatik, maka hal yang pertama kita harus pahami adalah tentang distribusi muatan listrik. Distribusi muatan listrik itu ada dua ya, yaitu distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan kontinu. Coba ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan kontinu? Muatan diskrit itu seperti muatan titik. Ya. Jadi dia hanya mempunyai satu sampel misalnya. Kalau muatan kontinu itu biasanya ditemukan pada medan sembarang. Artinya dia tidak terdistribusi merata. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi tentang distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan kontinu? Kalau distribusi muatan yang diskrit itu bisa kita gambarkan seperti muatan titik yang jumlahnya itu banyak hingga sejumlah n. Baik. Nah, kalau muatan Kontinu? yang terdistribusi secara kontinu itu biasa kita temukan pada suatu benda, misalkan seperti benda satu dimensi, Ya. 2 hingga 3 dimensi Ya. seperti itu. Oke, baik. Ya. Baik. Ya, jawabannya betul dua-duanya ya. Jadi untuk distribusi muatan diskrit itu merupakan muatan titik ya. Muatan titik itu tidak harus satu, tetapi bisa 1, 2, 3 hingga
jumlahnya ada beberapa ya, ada banyak. Nah, ya jadi intinya adalah muatan titik ya. Jadi muatannya itu berdiri sendiri. Sedangkan untuk distribusi muatan kontinu itu adalah muatannya terdistribusi di dalam suatu benda atau muatannya itu terdapat di dalam suatu benda ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah tentang divergensi dan curl ya. Ada yang masih ingat divergensi dan curl itu apa? Ya, silakan. Apa itu divergensi dan apa itu curl? Izin menjawab, Pak. Divergensi maksudnya adalah persebaran dari satu titik, sedangkan curl adalah rotasi pada suatu vektor. Oke, baik. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, jawabannya tidak salah ya. Divergensi itu merupakan ketika kita belajar tentang divergensi ya, divergensi itu merupakan kita misalnya punya suatu muatan titik ya, titik atau muatan titik. Kemudian divergensi seperti yang tadi ya kita belajar medan elektrostatik. Divergensinya itu seperti apa ya? Jadi ketika kita mempelajari divergensi, kita melihat persebaran, dalam hal ini adalah persebaran arah dari garis-garis medan listrik itu tadi dari muatan sumber itu arahnya kemana. Itu adalah divergensi. Sedangkan kalau rotasi itu adalah masih sama, kita punya suatu titik. Apa itu rotasi? Perputaran ya. Nah, jadi arah dari garis-garis suatu medan, tetapi arahnya bukan menyebar, tetapi dia berputar. Nah, ada yang masih ingat apa itu flux listrik? Ini materi di elektromagnetika ketika Anda S1 dulu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jumlah garis Banyaknya ya. Banyaknya garis-garis gaya listrik yang menembus suatu lembaran atau muatan. Bukan muatan. Sedikit lagi. Yang menembus suatu permukaan. Iya, yang menembus suatu permukaan ya. Untuk menguji pemahaman Anda, di sini saya ada dua buah soal. Manakah yang merupakan medan elektrostatik? Coba sebelum menjawab. Apa yang akan kita gunakan untuk menguji apakah suatu medan A dengan medan B ini elektrostatik atau bukan? Ya, dengan menggunakan rotasi dari medan listrik tersebut. Apakah sama dengan 0 atau tidak? Silakan. Dua orang ya, satu orang mengerjakan soal A, satu orang mengerjakan soal B. Yuk silakan. Oke. Yuni yang A atau yang B? Yang A, oke. Satu lagi silakan. Yuk silakan Firman. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Yuni. Oke. Sambil menunggu yang soal B, kita koreksi untuk yang soal A ya. X, Y arah I ditambah dengan 2, Y, Z arah J ditambah dengan 3, X, Z arah K. Cara melakukan rotasi pada suatu medan vektor, kita menggunakan apa dulu kalau di analisis vektor kita menggunakan determinan ya. Jadi del cross E ya, itu sama dengan, hati-hati ini mengingatkan kembali bahwa ketika kita punya suatu perkalian vektor, ini arah I, arah J, arah K. Kalau kita kalikan I cross J maka hasilnya adalah plus K, betul. Kemudian kalau J cross K adalah kita dapatkan plus I. Kemudian kalau K cross I hasilnya adalah plus J. Nah, kalau misalnya dibalik ya berarti tandanya berkebalikan saja. Berarti kalau K cross J hasilnya adalah min I. J cross I min K. Kemudian I cross J I cross K negatif J. Ya, seperti itu. Baik. Oke, pengerjaannya seperti ini. Ya, karena hasil dari del cross E itu dia tidak sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa medan E tersebut bukan medan elektrostatik. Oke, sudah betul ya. Sekarang yang soal B, coba kita simak untuk soalnya. Y kuadrat arah I ditambah dengan 2XZ plus Z kuadrat arah J ditambah dengan 2YZ arah K. Sebentar ya. Oke, ini kita dapatkan berapa? 2Y ya, kita dapatkan 2Y dikurang 2Y, sehingga hasilnya 0. Oke, yang suku pertama betul, yang arah I betul. Yang arah J-nya 2Z min 2Z, sehingga sama dengan 0. Oke, yang arah J juga betul, yang arah K-nya Y dikurang, ini
Sepertinya kalau arah K bukan dodo Z, tetapi Fir, bagaimana? Yang sebentar, yang arah Y berarti bukan dodo X dan dodo Y, tapi apa ini? Dodo Z, maaf, dodo Y, dodo Z ya? Dodo Y dari 2YZ, betul ya? Betul? Kita koreksi bersama-sama. Ini berarti dodo Z dari 2XY plus Z kuadrat. Nah ini hasilnya berapa ini? 2X ya? Betul hasilnya? Dodo Y dari ini kan? Oh maaf, 2YZ. Hasilnya berarti berapa? 2Z dikurangi dengan 2Z juga. Oke, sama dengan 0. Oke, betul. Ini berarti apa nih? Dodo Z. Ini dodo Y ya? Maaf, dodo X. Dodo Z dari Y kuadrat. Betul? Kemudian ini dodo X dari 2YZ. Oke, ini berarti 0 ya, langsung. Ini juga 0. Oke, betul. Terakhir, ini berarti dodo X, ini dodo Y. Dodo X dari 2XY plus Z kuadrat. Ini berarti dodo Y dari Y kuadrat. Berapa ini? 2Y dikurang sama dengan 0. Oke, hasilnya 0. Karena del cross E sama dengan 0, maka medan E adalah medan elektrostatik. Oke. Nah, sekarang pertanyaan diskusi ya. Sekarang saya bagi beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, coba silakan masing-masing kelompok mendiskusikan ya. Mengapa ketika kita naik pesawat terbang atau kita melihat pesawat terbang yang dalam kondisi ini ya di lingkungan sekitarnya itu sedang berawan, sedang petir, mengapa tidak ada gejala kelistrikan antara pesawat terbang dengan awan? Artinya pilot kemudian para penumpang di dalam pesawat terbang itu tidak kesetrum ketika pesawat tersambar petir. Silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 disiapkan ya. Kita simak pendapat dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Cahyo. Izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama, gejala kelistrikan yang terjadi antara pesawat terbang dan juga awan itu tidak terjadi di semua jenis awan atau ketinggian awan. Jadi hanya terjadi pada awan cumulonimbus saja. Nah, yang pertama, pesawat terbang modern itu dirancang sebagai konduktor berongga atau yang biasa kita sebut dengan Faraday cage atau sangkar Faraday. Nah, artinya kerangka logam pada pesawat, baik itu badan pesawat, sayap, dan lain-lain, itu adalah material konduktif dan membentuk selubung tertutup di sekeliling interiornya. Nah, cara kerjanya gimana kira-kira? Yang pertama, jika pesawat disambar petir atau terbang melalui daerah dengan medan listrik yang kuat, muatan listrik akan mengalir di permukaan luar pesawatnya. Nah, karena sifat konduktor yang sudah kita bahas sebelumnya, medan listrik di dalam konduktor, yaitu di dalam kabin pesawat, itu akan sama dengan 0. Sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Cahyo sebelumnya. Nah, kemudian ada yang namanya pelepasan muatan statis atau static discharge. Jadi pesawat yang bergerak di udara akan mengalami gesekan dengan partikel udara, tetesan air, dan kristal es di awan. Nah, gesekan ini menyebabkan penumpukan muatan listrik statis pada permukaan pesawat. Mirip dengan bagaimana kayak kita mendapatkan kejutan listrik, kejutan statis ketika menggesekkan di karpet. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, thank you. Aplaus buat kelompok 1 ya. Ya, oke. Saya mereviewnya nanti di belakang saja setelah kelompok 3 terakhir. Silakan dari kelompok 2 perwakilan. Oke, Agna. Silakan Agna. Izin menyampaikan kesimpulan dari kelompok 2. Nah, berdasarkan materi yang telah dibahas sebelumnya, badan pesawat itu terbuat dari bahan yang konduktor, yang dimana muatan pada konduktor itu terdistribusi di permukaan, sehingga gejala kelistrikan yang terjadi hanya terjadi di permukaan luar pesawat, sehingga penumpang di dalam pesawat bisa tetap aman. Terima kasih. Baik. Oke, aplaus buat kelompok 2 ya. Ya, jawabannya bagus-bagus ini. Baik, silakan kelompok 3 perwakilan. Siapa? Ila, oke, Ila. Silakan Ila. Depan.
Oke, halo teman-teman. Aku Ila, perwakilan dari kelompok Agak 3. keras sedikit mungkin. Halo teman-teman, aku Ila dari perwakilan kelompok 3. Jadi, kenapa tidak ada gejala kelistrikan antara pesawat terbang dengan awan ketika ada petir? Sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2, karena pesawat itu terbuat dari bahan logam yang kita ketahui adalah konduktor, maka berdasarkan sifat konduktornya, interaksi medan elektrostatik, misalnya itu petir, dia hanya akan berinteraksi di permukaan logam, sehingga dalam sebuah pesawat, interaksi kelistrikannya hanya di luar pesawat atau di permukaan pesawat. Hal ini juga berlaku pada mobil atau bus, karena kan bahan pembuat dari kendaraan itu logam, sehingga orang atau benda yang ada di dalam kendaraan tersebut tidak langsung terkena petir atau gejala listrik. Nah, yang kedua, dalam kasus petir itu tidak langsung menyambar sembarang benda. Jadi dia itu jadi ada beberapa kasus kena petir atau kena apa. Nah, dia itu mencari beda potensial yang paling besar yang terdekat dengan tanah atau grounding. Jadi tidak semua benda, kendaraan atau apapun bisa langsung berinteraksi atau terkena serangan listrik dari petir. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, aku buat kelompok 3 ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang saya review sedikit ya. Jadi, kesimpulannya ketiga jawaban sudah betul. Pesawat ya, dalam hal ini pesawat yang kita sedang bahas. Pesawat itu betul yang disampaikan kelompok 1 ini merupakan Faraday cage atau sangkar Faraday ya. Mungkin kalau pernah nonton film apa yang saya tugaskan di EMS 1 itu biasanya saya lupa. Bukan, itu fisika kuantum. Film The Darkest Hour ya kalau tidak salah. Betul ya, The Darkest Hour itu kan ada sesi tentang Faraday cage, yaitu filmnya sangat ilmiah sekali, sangat EM sekali. Nanti kalau setelah kuliah ini silakan menonton ya. Ya, Faraday cage itu adalah penangkal dari petir ya, penangkal dari petir. Ketika petir mengenai sebuah pesawat, petir itu kan sambaran petir itu kan dia melontarkan sekian juta atau sekian miliar muatan ke dalam pesawat, Karena pesawat itu di dalam rongga pesawat adalah ada rongga udara, ada udara. Kemudian tadi kita sudah belajar bahwa ketika kita memberikan suatu muatan kepada konduktor, maka muatan hanya akan terdistribusi di kulit atau di permukaan luarnya saja. Nah, sehingga muatan-muatan dari petir tadi itu akan langsung didistribusikan ke seluruh badan pesawat dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Nah, berarti ini pertanyaan dari saya. Kalau misalnya seperti itu, berarti apakah muatannya itu menghilang? Diingat baik-baik ya konsepnya. Apakah muatan akan menghilang? Muatan itu bisa menghilang atau tidak? Tidak bisa. Muatan hanya bisa dinetralisir dengan muatan lain. Nah, sehingga muatan-muatan yang tersebar di seluruh badan pesawat itu akan timbul muatan apa tadi? Muatan induksi. Dari muatan induksi tersebut akan mengenerate medan listrik induksi. Nah, medan listrik induksi tersebut akan melawan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pada petir tadi ya. Sehingga total medan listriknya sama dengan 0. Ya, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi, menyambung ya, merangkum saja. Jadi memang betul petir itu tidak sembarang menyambar semua benda ya. Yang disambar itu adalah yang memiliki beda potensial paling tinggi. Pernah dengar nggak mungkin kalau ada petir itu kenapa orang-orang menyuruh kita untuk tiarap. Kenapa kita perlu tiarap? Karena ketika kita tiarap di tanah, di bumi, itu adalah kita menggroundkan potensial dari tubuh kita ke tanah. Sehingga beda potensial di tubuh kita itu sekecil mungkin karena kita menyatu dengan tanah. Sehingga kemungkinan kita tidak tersambar petir ya, kalau umurnya masih panjang. Begitu ya. Kita cukupkan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.